Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun nabi, mahabbatullah, cinta nabi, cinta Allah. Hanya itu, nggak ada lagi. Mau ngapain kita sholat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi a'tana ni'aman katsira. Walhamdulilladzi a'tani wa iyyakum al-kautsar. Fa'amarna bis-salati wan-nahar. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan jauh ataupun dekat, ayo hidupkan sholawat sallallahu ala di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan gak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau mau baca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamuk. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak kurang matching. Nah, maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya sallallahu ala Muhammad. Silakan ya. Ajaztukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya ada kiai kita ngijazahin 313 sehari. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1000. Terserah antum. Ya, kalau aneh nggak ada hitungan lagi lah. Cuma rutin, ada yang aneh rutinkan tiap malam. Nggak boleh kurang dari 500. Kalau kurang diqadha. Tapi standarnya 1000. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Kattani, Abdul Ba'is Kattani, itu ngomongnya gitu sama. Muhib, pencinta Rasulullah minimal sallallahu ala Muhammad 1000 setiap hari. Itu mereka yang ngomong masih hidup. Antum kalau kurang yakin dengerin aja bahasa Arabnya. Cuma kalau antum nggak paham, aneh nggak jamin. Kalau Buya Hasbi, Buya ini, Buya Aldomi paham lah ya, alhamdulillah. Taib, kita terakhir bab akidah ya. Akidah Imam Ghazali. Lupa ya, udah lama bener. Allahumma sholli. Insyaallah nanti setiap kali ngaji saya syarah. Salawat kedua yang saya baca disebut salawat Masyishiyah. Salawat gurunya Imam Syazili. Salawat tuh nggak boleh dibuat-buat. Salawat tuh nggak boleh bid'ah. Ya, yang buat-buat silakan Pak Haji, Pak Insinyur. Ya. Salawat itu kalau dibuat-buat namanya bid'ah. Maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, nggak ada salawat yang dibuat-buat oleh seorang imam kecuali salawatnya nggak didengar orang kecuali dia sendiri yang baca. Nggak akan diamalkan orang. Kenapa? Nggak dapat izin dari Rasulullah SAW. Maka Ibnu Masyis dapat ilham, namanya salawat Masyishiyah. Imam Syazili, salawatnya banyak. Antum mau berapa salawat dari beliau ada. Yang paling masyhur salawat Nur Zati. Allahumma shalli ala sayyidina Nur Zati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Ada salawat yang lain. Nikmat-nikmat. Nanti setiap kali mulai kajian, saya akan mulai di sesi pertama syarah Hizb Bahar, sesi kedua syarah salawat. Kita ambil dari kitab para imam, para masyayikh, bisa Syekh Yusuf Nabhani, bisa Sidi Abu Muwari, bisa macam-macam ya, insyaallah. Sebagai hadiah lah ya. Biar tambah semangat baca sholawatnya. Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun nabi, mahabbatullah, cinta nabi, cinta Allah. Hanya itu, nggak ada lagi. Mau ngapain kita sholat ya? Masih ingat nggak terakhir bahas apa? Aduh, saya lagi nggak mood bahas akidah nih ya. Dari kemarin bahas akidah terus. Kita loncat dulu ya, akidahnya di skip. Sekarang bab Asrarut Thaharah. Asrarut Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim.
بسندنا المتصل الإمام أبي حامد الغزالي وأخيه أحمد الغزالي قال في أسرار الطهارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya, al-wudu syatrul iman. Nah, ini versi riwayat bil makna. Kalau yang kita dapat at-tuhur syatrul iman, bersuci di situ wudu. Bersuci di situ termasuk mandi wajib, mandi sunat ya. Syatr artinya separuh. Apa maknanya? Tidaklah ada sholat seseorang diterima di sisi Allah kecuali dia sholat dalam keadaan berwudu. Jadi sholat gak sah kalau gak wudu. Itu maknanya separuh. Gitu ya. Apalagi orang tidak disebut beradab baca Quran kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, kecuali yang lagi perempuan yang hafizah atau laki-laki lagi sibuk, dia ingin takrir, air nggak ada. Kalau perempuan lagi haid, maka niatkan berzikir. Tapi yang dibaca Al-Quran itu boleh. Ulama kita mazhab Syafi'iyah cenderung mengatakan boleh. Benar ya? Tanya kalau mazhab Syafi'i, tanya ke Buya Zul Asfi, ya, Mufti Ribat Nuraniyah. Ya. Kalau mufassirnya, sampingnya, Dr. Aldomi ya. Ya. Ahli zikirnya belakangnya. Paletkol. Barakallahu fikum ya. Semoga khidmatnya diberkahi Allah SWT ya.